Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yan Abtalum Bantobing, NPM 233030031. Di video kali ini saya bakal bahas topik yang super penting dan sering banget dibahas di sekolah, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Tapi tenang, kali ini kita nggak cuma ngapalin sila-silanya aja, tapi kita bakal lihat maknanya secara lebih dalam. Kenapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat dan apa artinya buat kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ngomongin Pancasila, kita bahas dulu deh apa itu filsafat. Secara sederhana, filsafat itu cara manusia berpikir untuk mencari kebenaran dan makna hidup. Jadi, kalau kita bilang Pancasila sebagai sistem filsafat, artinya kita menganggap Pancasila bukan cuma dasar negara, tapi juga sebagai pandangan hidup dan cara berpikir bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari nilai-nilai yang udah hidup di masyarakat kita sejak dulu. Jadi dia bukan hasil meniru negara lain, tapi cerminan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Kalau dibilang sistem filsafat, berarti tiap sila di dalam Pancasila itu saling berhubungan dan saling melengkapi. Nggak bisa dipisah-pisahin, karena semuanya membentuk satu kesatuan utuh. Untuk poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa jadi dasar moral dan spiritual kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada poin 2, mengingatkan kita buat menghargai manusia lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia menegaskan pentingnya kebersamaan dan keberagaman. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menekankan nilai demokrasi dan musyawarah. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi tujuan akhirnya. Keadilan dan kesejahteraan bersama. Jadi kalau kita lihat secara urutan, sila pertama itu dasar moralnya. Sila kedua sampai 4 itu cara kita bersikap dan bertindak. Dan sila kelima adalah tujuannya. Itulah kenapa Pancasila disebut sebagai sistem yang punya arah dan tujuan yang jelas. Jadi ada beberapa ciri yang bikin Pancasila bisa disebut sebagai sistem filsafat. Pertama, holistik, artinya setiap sila sambung menyambung satu sama lain, nggak bisa berdiri sendiri. Kedua, hierarkis, piramidal, setiap sila punya tingkatan, tapi tetap saling mendukung. Ketiga, mendasar dan menyeluruh, Pancasila jadi pedoman hidup dari urusan pribadi sampai kehidupan bernegara. Dan keempat, terbuka dan dinamis, nilai-nilainya bisa diterapkan dalam berbagai zaman tanpa kehilangan makna aslinya. Yang paling penting, Pancasila itu nggak cuma buat dibaca atau dihafalin, tapi harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, beribadah sesuai agama masing-masing dan saling menghormati. Itulah sila pertama. Kita adil dan enggak diskriminatif. Itulah sila kedua. Kita menjaga persatuan meskipun beda suku, agama, atau budaya. Itulah sila ketiga. Kita musyawarah, bukan main senang menang sendiri ataupun main hakim sendiri. Itulah sila keempat. Dan kita berbuat adil, bantu sesama supaya semua bisa sejahtera. Itulah sila kelima. Kalau nilai-nilai itu kita dijalankan, maka Pancasila bukan cuma jadi simbol, tapi benar-benar hidup di tengah masyarakat. Jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai sistem filsafat berarti Pancasila adalah pandangan hidup yang menyatukan moral, sosial, dan spiritual bangsa Indonesia. Dia bukan sekadar dasar negara, tapi juga pedoman berpikir dan bertindak bagi kita semua. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan singkat dan padat tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap semangat jadi generasi Pancasila. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.